Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahra ramadana syahrul mubarak walladzi ja'ala fihi lailatul qadar lailatun khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idatu mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna illa nuzilat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakaru fi man indah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Bapak Ibu, secara rehat, lahir batin? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun ini, tetapi kita pun diizinkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ini barangkali sudah melampaui doa-doa yang kita pinta jauh sebelumnya. Minimal sejak bulan Rajab kita sudah memanjatkan doa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Allahumma balighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Dulu kita panjatkan ketika kita berada di bulan Rajab. Nah, alhamdulillah doa itu dikabulkan oleh Allah. Bahkan saat ini kita berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana kita tahu bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan saat-saat yang menentukan itu. Kenapa? Karena ini merupakan babak terakhir, babak penentu yang akan menentukan sejauh mana dan sehebat apa kualitas ataupun nilai ibadah kita. Ini merupakan saat-saat yang menentukan apakah kita ini termasuk orang-orang yang lulus dari fakultas Ramadan ataupun tidak. Ini adalah saat-saat yang menentukan apakah kita ini akan naik kelas, naik level menjadi seorang mukmin muttaqin seperti yang diharapkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, ataukah kita ini akan tetap menjadi seorang mukmin biasa. Terlebih-lebih kita pun tahu betul bahwa yang namanya babak terakhir ataupun yang namanya penutupan itu dalam segala hal pun itu menjadi penentu.
Kita lihat saja dalam pertandingan, katakanlah bola itu, yang menentukan itu kan pertandingan terakhir, siapa yang akan menjadi juara itu. Atau kita lihat dalam hal waktu malam, jadi kalaulah malam itu dibagi 3, ada 2/3 malam, ada nisful lail, pertengahan malam, dan ada 1/3 malam. Nah, yang paling istimewa itu adalah 1/3 malam. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis bahwa di 1/3 malam itu Allah turun ke langit dunia. Barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, akan aku berikan. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Nah, makanya di waktu 1/3 malam ini adalah momen-momen istimewa, waktu-waktu istimewa yang sering dimanfaatkan dengan maksimal oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, khususnya dengan cara istighfar. Al-Quran mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal umur pun begitu. Yang menentukan itu adalah menit-menit, detik-detik terakhir. Apakah seseorang itu akan dikatakan sebagai husnul khotimah atau su'ul khotimah? Itu adalah perjalanan terakhir dari hidupnya. Jika ada seseorang itu yang ketika mudanya, katakanlah sering berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha, memanfaatkan dengan baik sisa hidupnya dengan berbagai amal soleh sampai menutup mata, insya Allah dia dinyatakan sebagai husnul khotimah. Tapi sebaliknya, jika ada seseorang yang ketika mudanya taat kepada Allah, tapi kemudian di ujungnya dia bermaksiat kepada Allah dan tidak sempat bertaubat kepada Allah sampai dia meninggal, maka dia akan dinyatakan sebagai su'ul khotimah. Makanya sering ada pepatah mengatakan begini, lebih baik menjadi mantan preman ketimbang mantan kiai gitu. Lebih baik mantan pencuri daripada mantan santri gitu. Itu konotasinya kalau mantan preman itu dia adalah preman yang taubat gitu. Jadi seorang preman kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, lalu dia ikuti dengan amalan soleh sampai akhir hayatnya, insya Allah dia itu husnul khatimah. Nah, saat ini kita berada pada 1/3 malam, yang tentu ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin gitu, dimaksimalkan sebaik mungkin. Terlebih-lebih kita tahu bahwa di 1/3 malam itu ada satu momen yang sangat istimewa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang di dalam Al-Quran Allah mengatakan khairun min alfi syahr. Itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dikonversi kepada tahun, lebih dari 83 tahun 1000 bulan itu. Dan ini merupakan kabar gembira bagi kita,
merupakan kabar bahagia dari kita. Bahkan dulu para sahabat begitu gembira ketika turun surat Al-Qadar itu. Kenapa mereka begitu bahagia? Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bercerita itu di hadapan para sahabat itu. Wahai sahabat-sahabatku, dahulu di zaman Nabi Musa alaihi salam itu ada 4 orang Bani Israel yang sangat soleh. Mereka beriman dan selalu taat kepada Allah. Mereka tidak suka bermaksiat. Masing-masing mereka diberikan umur 80 tahun. Selama 80 tahun itu mereka selalu beramal soleh. Siangnya mereka gunakan untuk jihad, berjuang di jalan Allah. Malam harinya mereka senantiasa menghidupkan malam dengan ketaatan kepada Allah, khususnya mendirikan sholat malam. Mendengar cerita itu, para sahabat itu lemas, itu lunglai itu. Kenapa mereka itu lunglai? Karena mereka merasa bahwa mereka tidak akan mampu menandingi ketaatan amal soleh yang dilakukan oleh 4 orang Bani Israel tadi. Terlebih-lebih rata-rata umur umat Nabi Muhammad seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kisaran 60 sampai 70 tahun itu. Yang lebih dari itu ada tapi jarang sekali. Maka bagaimana bisa menandingi ketaatan 4 orang Bani Israel tadi? Siapa di sini yang umurnya sudah mencapai 70 tahun? Katingalin wacan ayahnya. Hah? Pak Yusuf teh 5 genep sebenarnya? Lah? 70 Pak Yusuf? 7 genep. Alhamdulillah. Barokah Pak Yusuf. 70 genep tahun. Kita bonusnya atau seberapa tahun ya. Nah, melihat para sahabat itu lemas lunglai tadi sebagai bentuk kemahabijaksanaan Allah, maka Allah menurunkan wahyu surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairu min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang tadi kalau dikonversi itu lebih dari 83 tahun. Sehingga kalau orang itu beribadah dan ibadahnya itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dia beristighfar dan istighfarnya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ataupun ketaatan-ketaatan yang lain dan ketaatannya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka kualitas nilainya itu melebihi 83 tahun. Ini adalah nikmat yang Allah berikan khusus untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, di antara keistimewaan yang dimiliki oleh malam Lailatul Qadar itu adalah diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Ini adalah turunnya Al-Qur'an fase yang pertama. Karena Al-Qur'an itu turunkan 2 fase. Fase pertama itu dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah.
ke langit dunia itu anzala, diturunkan secara sekaligus satu Al-Qur'an penuh, satu Al-Qur'an penuh itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian yang kedua, fase kedua adalah dari Baitul Izzah ke bumi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 23 tahun. Nah, di situ Allah menggunakan inna, artinya sesungguhnya itu. Kalau para ahli tafsir mengatakan inna itu harfut taukid gitu. Huruf yang berfungsi untuk menguatkan, mengokohkan. Tujuannya untuk menanamkan keyakinan di hati pendengar ataupun di hati lawan bicara. Sehingga ada yang mengatakan bahwa itu merupakan salah satu bentuk sumpah dari Allah. Kemudian di situ Allah menyebutkan Al-Qur'an secara domir, bukan secara dohir. Inna anzalnahu hu. Jadi Allah enggak mengatakan inna anzalnal Qur'an, tapi inna anzalnahu. Jadi kata Qur'annya diganti dengan domir hu. Domir itu kebalikan dari zohir. Nah, salah satu rahasia kenapa Allah menggunakan domir itu untuk menunjukkan betapa istimewanya yang namanya Al-Qur'an gitu. Nah, kita sendiri kan biasanya sesuatu yang istimewa itu biasanya dirahasiakan gitu. Sesuatu yang istimewa itu tara di murah mareh, tara ditumrak-temrak gitu. Sok dibungkus dengan rapih, karena itu adalah sesuatu yang istimewa. Makanya Allah pun menggunakan domir hu, inna anzalnahu, sehingga itu mengandung sebuah rahasia keistimewaan yang sangat luar biasa. Nah, ikhwanu fiddin arsadakumullah, di antara bentuk keistimewaan Al-Qur'an itu, Al-Qur'an memiliki banyak fungsi. Kenapa memiliki banyak fungsi? Karena memang Al-Qur'an itu adalah kitab petunjuk dari Allah yang berfungsi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan manusia, problem-problem manusia. Ibu punya problem tuh, gaduh masalah ibu. Bapak gaduh masalah tuh, gaduh masalah ayeuna. Sok we jujur da mal dicarekan. Aya 10 masalah. Leuwih. Jadi kita yang hadir di sini dan semua orang yang ada di dunia ini semuanya punya masalah. Dan mungkin dengan masalah-masalah yang berbeda. Nah, Al-Qur'an itu berfungsi untuk menjawab semua permasalahan gitu. Makanya kita sering mendengar ada ungkapan begini, kalau kita punya masalah, curhatlah dengan Allah. Kapan tuh? Ketika sholat itu. Sholat itu adalah saat dimana kita curhat dengan Allah itu. Jadi bisa punya masalah dengan suami, dengan anak, dengan perekonomian, dengan pekerjaan, silahkan curhat itu. Dan untuk bisa mengetahui jawabannya, bukalah firman Allah. Apa firman Allah itu? Al-Qur'an itu. Semua permasalahan kita itu dijawab oleh Allah dalam Al-Qur'an. Maka dikarenakan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu banyak dan bervariasi,
Al-Quran pun memiliki fungsi yang sangat banyak. Nah, akan tetapi yang akan kita kupas pada malam hari ini adalah hanya sebagian kecilnya saja, yaitu 4 fungsi Al-Quran yang termaktub di dalam surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Di sini Allah memanggil manusia dengan sebutan An-Nas. Kenapa dengan sebutan An-Nas? Padahal kan di Al-Quran terkadang Allah memanggil kita manusia dengan Al-Insan, terkadang memanggil kita dengan Al-Basar, terkadang memanggil kita dengan Al-Ins, terkadang memanggil kita Bani Adam gitu. Tapi ini memanggil kita dengan An-Nas, karena memang Al-Quran Allah turunkan untuk seluruh manusia gitu, tanpa pandang bulu gitu. Siapapun yang mengaku manusia, Al-Quran itu diturunkan untuk mereka gitu, untuk dirinya. Makanya sering dikatakan bahwa Al-Quran yang merupakan sumber normatif pertama itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Bahkan bukan hanya manusia, bangsa jin pun mereka diharapkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk. Qad ja'akum, silahkan kalau mau dibuka Yunus ayat 57 itu, Quran surat Yunus ayat 57. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian. Apa yang telah datang itu? Al-Quran. Telah diturunkan kepada kalian Al-Quran. Al-Quran seringkali di Al-Quran disebut diturunkan, bukan dinaikkan gitu. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu memiliki posisi yang tinggi, memiliki posisi yang mulia, sehingga bahasanya itu diturunkan gitu, dari tingkat yang lebih tinggi, dari posisi yang lebih tinggi kepada posisi yang lebih rendah gitu. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang Al-Quran, itu berbeda dengan ketika Allah berbicara tentang hujan itu. Kalau Allah berbicara tentang hujan, Allah menggunakan kata as-sama'u. Allah menurunkan hujan itu dari langit dunia, langit yang paling rendah itu. Kenapa? Karena memang hujan itu diturunkannya dari langit dunia gitu. Mungkin Bapak Ibu yang pernah naik pesawat yang jarak jauh kayak ke Mekah lah gitu, itu bukan di as-sama'u lagi gitu, tetapi di as-samawat posisi pesawat itu. Sehingga ketika suatu hari saya tanya ke pramugarinya itu, pernah nggak kehujanan pas naik pesawat gitu? Belum pernah Pak katanya. Kan hujan itu di bawah kita katanya. Kita itu sudah di atas awan katanya begitu. Nah, hujan itu dari as-sama'u, dari langit yang paling rendah itu. Sementara Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfud. Posisinya itu sangat tinggi sekali. Kenapa begitu? Karena Al-Quran itu diturunkan untuk menghidupkan jasmani dan rohani manusia. Sementara hujan diturunkan hanyalah untuk menghidupkan jasmani. Dalam surat Yunus 57 tadi Allah berfirman, telah datang, telah turun kepada kalian itu Al-Quran. Yang Al-Quran itu turunkan oleh Allah dengan tujuan, dengan fungsi-fungsi tertentu. Satu, Al-Quran itu berfungsi sebagai mau'idoh. Apa mau'idoh itu? Mau'idoh itu diambil dari 3 huruf.
wau ain do wa'ado. Artinya apa? Ajar. Jadi mau'idoh itu arti dasarnya adalah ajar. Dari kata ajar itu ketika memakai imbuhan maka akan melahirkan beberapa kata. Di antaranya adalah pengajaran dan pelajaran. Ainu terang teh bedana pengajaran jeung pelajaran. Jadi Al-Quran itu disebut mau'idoh karena fungsinya satu sebagai pengajaran, dua sebagai pelajaran. Pengajaran itu berkonotasi positif. Kenapa berkonotasi positif? Karena pengajaran itu terkait dengan hal-hal yang mesti dilakukan. Itu namanya pengajaran. Pengajaran sholat gitu, pengajaran zakat, pengajaran puasa, itu terkait dengan sesuatu yang mesti kita lakukan. Tapi kalau pelajaran itu berkonotasi negatif, identik dengan peringatan gitu. Di balik peringatan itu ada hal yang dilarang biasanya. Makanya pelajaran itu terkait dengan hal-hal yang mesti ditinggalkan itu. Atau lebih sederhananya kalau pengajaran itu terkait dengan perintah-perintah yang mesti dilakukan, kalau pelajaran terkait dengan larangan-larangan yang mesti ditinggalkan. Nah, Al-Quran itu berfungsi sebagai nasihat, yang isi nasihatnya itu ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada pengajaran-pengajaran, ada pelajaran-pelajaran. Ini kalau Bapak dan Ibu baca Al-Quran itu isinya ada dua. Kalau enggak memerintah, melarang juga. Kalau enggak memerintah, melarang. Yang secara garis besar baik pengajaran ataupun pelajaran yang ada dalam Al-Quran itu sifatnya atau sasarannya hanya dua. Ada pengajaran dan pelajaran yang sifatnya vertikal, itu hablum minallah. Ada pengajaran dan pelajaran yang sifatnya horizontal, yaitu hablum minannas. Contoh bisa kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 36. Mangga Pak Pitoya dibaca Quran surat An-Nisa ayat 36 itu. Tos kependak Pak Pit. Wa'budullaha ternyata. Sing rada tarik. Ya, terima kasih. Ayat itu secara garis besar berbicara tentang dua hubungan. Pertama membahas tentang pentingnya menjalin hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua membahas tentang pentingnya membangun hubungan horizontal dengan sesama manusia. Yang berbicara tentang hubungan vertikal di situ hanya dua kalimat. Satu wa'budullaha, dua wala tusriku bihi syai'a.
kalian harus beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, menyembah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tusriku bihi syai'a. Kalian jangan pernah mensekutukan Allah. Itu yang sifatnya vertikal. Sisanya semuanya horizontal. Dua yang sifatnya hablum minallah dan sisanya hubungan yang sifatnya hablum minannas. Nah, yang sifatnya hablum minallah tadi itu ada pengajaran, ada pelajaran. Saya mau nanya ke Pak Pitoyo, yang pengajaran yang mana? Yang wa'budullaha atau wala tusriku bihi syai'a? Yang pengajaran itu adalah yang pertama, yang wa'budullaha. Kenapa? Karena ibadah kepada Allah itu adalah sesuatu yang mesti dilakukan gitu. Yang pelajaran atau peringatan itu yang kedua, wala tusriku bihi syai'a. Kenapa? Karena mensekutukan Allah adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Nah, itu untuk membedakan antara pengajaran dengan pelajaran. Dan sisanya itu adalah hablum minannas, horizontal. Apa hablum minannasnya itu yang mesti dilakukan? Satu, wabil walidaini ihsana. Kita harus berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa kok di Al-Quran itu yang selalu disuruh berbuat baik itu anak-anak kepada orang tuanya, dan tidak pernah Allah menyuruh orang tua berbuat baik kepada anaknya? Kira-kira ada yang bisa menjawab nih? Di Al-Quran itu tidak pernah Allah menyuruh orang tua berbuat baik kepada anaknya, tapi yang ada anak berbuat baik kepada orang tuanya. Ainu bade ngawaler, ieu mun ainu bade dipasikeun hadiahna ayeuna ieu. Sok mangga Pak Ustadz Marwan. Include. Alami gitu. Belum tentu. Pinteran oge ketua DKM ya. Hiji keluar bah hadiah ya. Jadi kalau saya ibaratkan, kasih sayang itu adalah air, perhatian itu adalah air. Orang tua itu bagaikan langit, anak itu bagaikan bumi itu. Sifat air itu pasti akan mengalir dari atas ke bawah. Itu naluri, itu naluri. Makanya orang tua itu tanpa diperintahkan pun pasti akan berbuat baik sama anaknya. Tanpa disuruh pun orang tua itu sudah ngerti, pasti akan memberikan kasih sayang, perhatian kepada anaknya. Sok we ayeuna bapak jeung ibu di dieu ye. Walaupun bapak dan ibu sudah punya anak, tapi tetap saja yang namanya orang tua itu memperhatikan kita gitu. Duh, kumaha si Neng di Bandungnya calalager teu gitu. Bari sadahar teu, eta orang tua tah. Jarang anak itu yang berpikir kumahanya si ibu di lembur dahar teu, jarang eta. Jadi betul-betul yang namanya kasih sayang orang tua itu mengalir dengan sendirinya, seperti mengalirnya air dari atas ke bawah. Teu kudu make mesin, teu kudu make listrik, bakal turun sorangan gitu. Tetapi yang namanya air ketika mau naik dari bawah ke atas itu mesti pakai alat itu. Mesti ada sanjo, mesti ada listrik,
mesti ada instalasi air, mesti ada toren, itu baru air itu bisa naik dari bawah ke atas itu. Begitu pula yang namanya kebaikan seorang anak kepada orang tua itu baru bisa terjadi kalau pakai alat itu. Apa alatnya itu? Pendidikan gitu. Jadi anak itu baru bisa berbuat baik kepada orang tuanya kalau mereka itu dididik gitu. Tanpa dididik mereka susah untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Seperti susahnya air naik dari bawah ke permukaan apalagi ke atas. Jadi dalam turunnya air hujan itu ada pelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya pendidikan untuk seorang anak. Dalam turunnya hujan itu memberikan sebuah pengajaran kepada kita betapa besarnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya. Ditambah lagi nih Pak Ketua, yang namanya manusia pasti semuanya pernah mengalami masa kanak-kanak, tapi belum tentu semuanya mengalami masa tua. Kan ada yang meninggal di usia 5 tahun, 10 tahun. Makanya wajar kalau perintah Allah itu ditujukannya kepada anak-anak, bukan kepada orang tua. Kemudian yang berikutnya, kita diperintahkan oleh Allah berbuat baik itu yang kedua adalah wabidil kurba, kepada kerabat dekat gitu. Barangkali kita punya adik, punya kakak gitu. Ya minimal masa bulan sekali, seminggu sekali, atau tengirim seblak ya, atau ngirim-ngirim WA gitu ya. Minimal menjelang lebaran teh atau nge-WA ke adik, ke lance gitu ya. Ini penting nih, kenapa? Karena hari ini seringkali ada orang itu kalau dengan orang lain deket, layet, mesra gitu, akur, tapi jeung dulurna sok rangan sok jara rauh gitu. Padahal baheula keur leutik teh mandi bareng, dahar bareng, ulin bareng, ceurik bareng, uniko bareng gitu. Usaha nipu kolot sok bareng gitu, adi lanceuk teh. Tapi geus gedena teh geuning sok paing-aing tah. Maka diingatkan tuh, berbuat baiklah kepada kerabat. Yang ketiga, wal yatama, kepada anak-anak yatim. Yang kelima, kepada orang-orang miskin. Kemudian yang keenam, wal jaridil kurba. Kita diperintahkan berbuat baik itu kepada tetangga dekat dulu, baru wal jaridi bil janbi, kepada tetangga jauh. Makanya sering dikatakan nih, orang-orang yang ada di sekitar kita itu semuanya punya hak. Ada orang yang punya hak dari kita itu satu. Siapa? Tetangga kita yang bukan muslim punya hak itu untuk diperlakukan dengan baik. Ada yang punya haknya itu dua. Tetangga kita yang muslim, dia punya hak diperlakukan dengan baik karena tetangga, karena manusia. Yang kedua karena seorang muslim. Ada yang punya hak itu tiga. Mereka tetangga kita yang muslim sekaligus saudara. Satu, diperlakukan dengan baik karena sebagai tetangga. Dua, karena sebagai muslim. Yang ketiga karena sebagai saudara. Ada yang ada yang mendapatkan haknya itu banyak. Siapa? Orang tua kita itu. Mereka punya hak penuh terhadap diri kita itu. Kemudian yang harus berbuat baik itu adalah kepada wasohibi bil janbi, kepada sahabat kita, wa bani sabil, dan kepada ibnu sabil, wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang ada dalam tanggunganmu. Di penghujung ayatnya apa tadi Pak Pitaya? Innallaha la yuhibbu mangkana muhtalan fahuro, gitu ya.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong. Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri kepada sesama tadi, yang sifatnya horizontal tadi. Jadi kalau digambarkan nih, seandainya rukun Islam itu satu lingkaran penuh, Pak, satu lingkaran penuh tuh 100%, 25%-nya itu hablum minallah, itu vertikal. Sementara 75%-nya itu adalah hablum minannas. Jadi yang paling banyak menghantarkan kita ke dalam surga itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Tetangga kita, bahkan tetangga terdekat kita. Siapa tetangga terdekat kita? Bapak, siapa tetangga terdekat kita? Istri kita itu. Kan tetangga itu tetangga. Tetangga terdekat itu adalah pasangan hidup kita. Istri tetangga terdekat bagi suami, suami tetangga terdekat bagi istri. Jadi yang paling berpotensi menghantarkan kita ke surga atau ke neraka adalah pasangan hidup kita. Maka Allah perintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Ya caranya beda-beda tuh. Ayeuna unggal bulan pamulikeun baju 2 kodi dan mau ditolak ku ibu-ibu eta bapak. Mal bulan, insya Allah diterima eta. Banyak lah. Bahkan kan Nabi mengatakan tahadu tahabu. Kalian biasakan saling memberikan hadiah gitu. Maka akan tumbuh yang namanya rasa cinta. Sok pangagalekeun hadiah tara Bu. Setahun sekali itu naon setahun sekali gitu. Nah itu adalah pertama, Al-Quran berfungsi sebagai mau'idoh, yaitu pengajaran dan pelajaran. Yang kedua, Al-Quran itu berfungsi sebagai syifaa'ul lima fis sudur, sebagai obat, sebagai alat untuk terapi itu. Siapa yang diobatinya itu? Manusia gitu. Yang bisa diobati oleh Al-Quran itu adalah manusia. Manusia bagian mananya? Pertama adalah bagian batinnya, hatinya. Yang kedua adalah bagian luarnya. Itu bisa diobati oleh Al-Quran. Cuman tentu, di sini kita harus benar dalam memanfaatkannya. Bagaimana menggunakan Al-Quran sebagai syifaun, sebagai obat. Yang sering keliru itu adalah cara menggunakan Al-Quran sebagai obat. Aya baheula mah orang teh ngajadikeun Al-Quran menjadi obat teh dijieun kopi gitu tah. Jadi Al-Qur'annya diduruk terus geus jadi arang, jadi abu, ditinyuh jadi kopi, lalu diminum. Pas ditanya, nah geuning kitu, kan keur obat cenah kitu. Aya orang anu usahana bangkrut hayang diobatan ku Al-Qur'an, Al-Qur'anna dijieun isim. Dijieun isim, dilaminating, disimpen dina dompet. Aya ogen orang teh nu salah ngagunakeun Al-Qur'an teh pikeun ngusir genderuwo, disimpen dina luhureun panto dipaku eta. Nu dipakuna teh surat naon? Yasin biasana mah. Emangna jin sieun kitu ku eta gitu. Emangnya genderuwo sieun kitu ku surat Yasin ditempelkeun dina panto. Buat teuing mah jinna ge leuwih pinter ti urang Al-Qur'an teh kan kitu tah. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai obat itu bukan seperti itu caranya. Tetapi Al-Quran itu ditilawah gitu. Ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang itu berkumpul di rumah-rumah Allah.
Yatsluna kitaballah wa yatadarasuna. Mereka mentilawah Al-Qur'an dan mempelajarinya. Di sini Allah menggunakan tilawah, Pak, bukan qiraah. Para ulama membedakan antara tilawah dengan qiraah. Kalau qiraah itu hanya bacaan secara lisan. Tapi kalau tilawah itu membaca dengan segenap jiwa dan raga kita. Telinga kita mentilawah Al-Quran dengan cara mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mata kita mentilawah Al-Quran dengan cara melihat ayat-ayat Al-Quran. Lisan kita mentilawah Al-Quran dengan cara melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Akal kita mentilawah Al-Quran dengan cara menghafal, merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hati kita mentilawah Al-Quran dengan cara menghayati ayat-ayat Al-Quran. Tangan kita mentilawah Al-Quran dengan cara menulis ayat-ayat Al-Quran. Saya mau nanya nih, sampai umur sekian sudah berapa surat yang pernah ditulis? Rajin tepat nulis ayat Al-Quran gitu ta. Iseng we diajar nulis kelas budak baheula kerteka gitu. Kira-kira sudah berapa surat nih sampai usia segini kita mencoba menulis ayat Al-Quran? Pernah tuh Pak nulis surat Al-Fatihah gitu ta? Bisa tuh ya urang nulis Al-Fatihah moal ningali Quran lah gitu ta. Kan geus hafal semuanya ya. Kita semua tiap hari baca Al-Fatihah. Pernah tuh nyobaan nulis tong ningali Al-Quran, bener tuh ya tulisan gitu ta. Baheula mah geuning diditek ngaranna teh. Karena kita sudah hafal, coba kita nulis. Minimal Al-Fatihah mah kudu bisa nulis ta. Engke pulang tidur nyobaan lah iseng-iseng, saya mau nyobain nulis Al-Fatihah nih. Berapa persen benernya nih? Atau surat andalan kita kulhu, Pak. Ya kan kulhu teh favorit orang lamun keur salatnya. Eta kira-kira lamun disuruh nulis kulhu Al-Ikhlas tanpa melihat Al-Quran bisa nggak ta? Iya bisi penasaran kayak maot orang can pernah nulis surat Al-Fatihah gitu. Nulis ya. Ini mentilawah Al-Quran dengan tangan itu dengan cara menulis itu. Dan yang terpenting adalah mentilawah Al-Quran dengan segenap jiwa raga kita. Artinya kita mengamalkan pesan-pesan Al-Quran. Apa janji Allah itu? Nuzilat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan sakinah. Naon cenah sakinah teh? Ketenangan. Aya deui. Naon sakinah teh? Naon sareng aki-aki ngeunah? Salah. Sakinah itu ketenangan, ketentraman, kedamaian. Gerasok lo kalau kita baca Al-Quran gitu ya, sambil dihayati, diresapi, cercap gitu Bu. Karena mana teh asa adem, karena pikiran asa tenang gini. Kemudian janji yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Itu akan diliputi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah gitu. Makanya dalam hadis dikatakan rumah yang diterangi dengan Al-Quran itu penuh dengan rahmat. Apa rahmat itu dia? Wa hafathumul malaikah, akan dikelilingi oleh para malaikat. Jadi ketika kita itu mentilawah Al-Quran, para malaikat itu berkumpul mengitari kita itu. Wa dzukira biman indah, dan di langit orang yang mentilawah Al-Quran itu akan disebut-sebut itu. Tuh di GBI aya ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Muhajirin unggal poe macana teh sajud maca Quran teh. Eta teh bahagia kumaha pangaran urang jadi perbincangan para malaikat itu. Seneng gitu Pak. Maka otomatis tuh yang namanya ketenangan hati, ketentraman jiwa itu akan didapat.
Dan ketika orang itu hatinya tenang, maka otomatis kesehatan jiwanya itu akan didapat. Bahkan bukan hanya kesehatan jiwa, kesehatan fisik pun akan didapat. Rasul kan mengatakan inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam diri kita itu ada sekerat daging, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi apabila segumpal dagingnya itu sakit, maka sakitlah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalb. Kecuali ketahuilah bahwa itu adalah hati. Jadi kalau hati kita sehat, karena memang selalu dihiasi dengan Al-Quran, insya Allah fisik kita pun akan terdampak sehat. Makanya di beberapa daerah itu, terutama di Jazirah Arab, di Mekah, di Madinah itu biasanya kalau orang itu sakit, sebelum ke dokter itu mereka baca Quran dulu itu Pak. Diobati dengan Al-Quran dulu itu. Kenapa? Karena penting untuk mendapatkan ketenangan hati, ketentraman jiwa itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, fungsi Al-Quran itu adalah sebagai huda, sebagai petunjuk Pak, sebagai pembimbing, sebagai kompas itu. Ini kan penting sekali. Kenapa Al-Quran sebagai huda? Karena kan kita hidup di dunia ini dituntut untuk bisa kembali ke kampung asal kita. Mana kampung asal kita itu? Mana Pak? Garut, Subang. Asal kampung kita itu surga Pak. Kita ini adalah makhluk-makhluk surga sebetulnya. Kenapa? Karena kan dulu Adam itu kan pernah tinggal di surga. Bapak kita itu pernah tinggal di surga. Dan alhamdulillah bapak kita, ibu kita, Siti Hawa itu sudah kembali menempati surga. Saudara-saudara kita Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh itu sudah ngumpul di surga itu. Kita tinggal menyusul mereka untuk berkumpul mereka di sana gitu. Yang tentu saja untuk bisa menuju ke surga itu kan perlu yang namanya kompas itu. Buku pedoman, buku petunjuk. Nah, kompasnya itu adalah Al-Quran gitu. Tanpa kompas Al-Quran kita akan tersesat jalan. Dan Al-Quran dikatakan sebagai huda itu merupakan posisinya itu hampir mencapai taufik Pak. Kan kalau bicara hidayah itu kan tingkat-tingkat. Satu ada hidayah gorizah, naluri, insting. Bukan hanya manusia yang punya hidayah gorizah, binatang pun punya, hewan pun punya. Yang kedua ada hidayah indrawi. Kita mendapatkan petunjuk melalui pendengaran kita, melalui penglihatan kita, melalui indera penciuman kita, dapat petunjuk tuh. Sok geraina ya, Bapak hiji waktu lupa di mana nyimpen HP. Geus kokotengan ka ditu ka dieu teu kapanggih wae. Bilang ke anak, "Sep, Neng, tolong di miss call." Di miss call kirining we. Kedengaran oleh telinga. Cek telinga teh tuh di ditu cenah kitu tah. Kelihatan oleh mata, iya HP di teteangan tadi gitu. Itu hidayah Pak. Jadi indera kita memberikan petunjuk di mana keberadaan HP. Itu namanya hidayah indrawi itu. Kemudian ada hidayah naik tuh, akal. Hidayah akal itu terjadi setelah hidayah indrawi. Jadi semakin banyak yang kita dengar, semakin banyak yang kita lihat, maka akal kita akan semakin dipenuhi dengan petunjuk-petunjuk. Makanya semakin hari
orang itu semakin banyak solusi dalam menyelesaikan persoalan. Dulu bapak-bapak, ibu-ibu ketika SD, pada saat ditanya pasti mungkin punya jawabannya itu hanya satu jalan. Ketika ditanya 10 itu didapat dengan cara apa gitu. Bagaimana cara mendapatkan angka 10? Biasanya anak kelas 1 SD punya satu jalan, tergantung apa kata gurunya. Kalau kata gurunya 10 itu 5 tambah 5, jawaban si anak pasti itu, tidak ingin berubah itu. 10 itu mama, kata ibu guru 5 tambah 5 gitu. Tapi kalau sekarang bapak-bapak ditanya dari mana kita dapat bilangan 10, bisa 5 kali 2, bisa 8 tambah hiji, bisa 8 bagi 2, bisa 10 dibagi 20 dibagi 2, 12 kurang 2. Banyak cara, banyak jawaban yang kita berikan untuk mendapatkan bilangan 10. Kenapa? Karena sudah banyak hidayah, petunjuk yang terkumpul dalam memori akal kita itu. Setelah hidayah akal ada yang namanya hidayah agama atau hidayah Al-Quran, atau sering disebut hidayah irsyad, hidayah dalalah. Nah, Al-Quran ini Allah turunkan sebagai buku pedoman untuk mencapai keselamatan. Baru setelah itu adalah hidayah taufik. Dan perlu kita sadari bahwa seseorang mendapatkan hidayah taufik itu diawali dulu dengan yang namanya hidayah agama. Agama itu sumbernya adalah Al-Quran gitu. Jadi sebelum mendapatkan hidayah taufik itu adalah hidayah Quran dulu, Pak. Sulit rasanya orang untuk mendapatkan hidayah taufik kalau tidak diawali dengan hidayah Al-Quran. Walaupun sebenarnya bagi Allah segala sesuatu bisa saja gitu. Tapi langkah-langkahnya begitu dulu. Jadi kalau kita melihat hari ini ada orang-orang yang katakanlah masuk Islam, kita kan sering mengatakan kalau sudah hidayah ti Allah banyak gening babarinya atau jalma teh asup Islam kan. Si etos itu baheula baung nantinya ais menang hidayah mah gening bager cenah. Jangan lupa bahwa seseorang ketika mendapatkan hidayah taufik itu diawali dengan hidayah-hidayah yang lain. Mungkin ada orang non muslim ketika di perjalanan mendengarkan suara adzan di Masjid Muhajirin, merdu suara teh. Sanu sok adzan rada ngeunaheun di dieu teh nya. Saking enakna eta suara adzan, si non muslim teh ngarandeg heula hareupeun masjid. Ngedengerin adzan gitu. Ada yang mendengarkan, ada yang melantunkan ayat Al-Quran, dia dengarkan gitu. Semakin sering, semakin tertarik untuk mempelajari Al-Quran. Lama-lama masuk Islam gitu. Jadi ada langkah-langkah dulu sebelumnya. Walaupun barangkali ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Jadi untuk mendapatkan hidayah taufik itu biasanya diawali dulu dengan hidayah agama itu. Itu yang ketiga. Yang terakhir nih, berapa menit lagi? Fungsi yang keempat daripada Al-Quran itu adalah sebagai rahmah, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakingnya ahna Allah ka urang, Allah turunkan Al-Quran itu. Coba Pak, kalau kita hidup tanpa Al-Quran, betapa gelapnya kehidupan kita, betapa suramnya kehidupan kita. Makanya di dalam surat Luqman ayat 10 Allah katakan, huwallazi sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah Allah yang telah menundukkan, menjinakkan semua apa yang ada di langit dan di bumi. Coba kita lihat kerbau binatang yang segede itu, segagah itu, sieun ku papitoyo anu awakna leutik segede kitu. Eta kerbau eta.
Kenapa itu bisa sieun? Apakah papi itu yang menakutkan? Bukan itu. Karena sudah Allah jinakan itu. Kuda bisa ditaklukkan oleh manusia. Karena Allah jinakan itu. Itu nikmat dari Allah. Nikmat. Coba seandainya binatang-binatang yang ada semuanya tidak dikendalikan oleh Allah, tidak dijinakan oleh Allah, hidup kita tidak akan aman itu, Pak. Tidak akan aman. Jangankan binatang yang gede seperti kerbau, sapi, binatang yang kecil saja kalau tidak dijinakan oleh Allah, hidup kita terancam itu. Tetapi Allah katakan ada nikmat yang sangat besar, yang lebih besar daripada nikmat langit dan nikmat bumi. Apa itu? Wa asbago alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Allah sempurnakan nikmat-nikmat itu dengan nikmat-nikmat yang lain yang terkadang nikmat itu tidak kelihatan. Apa nikmat yang tidak kelihatan atau kadang kita kurang merasakan? Allah turunkan para nabi, para rasul, itu nikmat yang sangat besar itu. Coba kalau nggak ada nabi dan rasul, betapa kacaunya alam dunia. Allah turunkan Al-Quran, itu nikmat yang sangat besar. Termasuk Allah itu menutupi dosa-dosa kita, itu nikmat yang sangat besar. Bapak-bapak, garaduh dosa tuh. Ayat dosa anu sampai hari ini tidak diketahui oleh istri. Pokoknya ulah apaleun pamajikan teh ayat teh. Nah, ibu-ibu gaduh dosa teh nu salaki tong arapaleun. Sampai hari ini pernikahan sudah puluhan tahun tidak ada yang tahu itu. Anak kita nggak tahu, pasangan hidup kita pun nggak tahu. Itu adalah kenikmatan yang jarang kita syukuri gitu. Cobalah mencek Allah teh pelentung di teh warna beureum cek salah kita lah atas berbuat dosanya gitu. Pelentung di warna hejo di teh lah atas berbuat dosa. Tapi oleh Allah itu ditutupi itu. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu sebagian besarnya Allah katakan wa ya'fu an kasir. Sebagian besarnya itu dimaafkan oleh Allah, sehingga jangankan orang lain yang jauh, batur sakasur, batur sasumur gitu apalin dosa orang. Itu nikmat itu teh yang terkadang oleh kita dilupakan. Nah, sebelum kita tutup ada satu pertanyaan lagi. Karena hadiahnya sabar hiji deui, Bah. Hiji deui nya berarti. Ya. Pertanyaannya, apa fungsi Al-Quran yang termaktub dalam surat Yunus ayat 57? Cung, ibu, mangga ibu. Satu, ya. Dua, sifat. Apa sifatnya bu? Tiga, apa hudan teh? Empat, sebagai rahmat. Alhamdulillah, betul ya. Boleh dipastikan enak? Ya, sebelum dikasihkan kita tutup dulu dengan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.